Salam, selamat pagi Opa Oma, anggota PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita boleh kembali dipertemukan dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 336 bait 1 dan 2. Perkenalkan, nama saya Magdalena Moiraji, anggota PKLU GPIB Immanuel Batam. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Bapa sudah menjaga dan melindungi kami di malam kami beristirahat. Dan pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan kekuatan dan kesehatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Karuniakanlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman pada pagi ini terambil dari Kitab Ulangan 22 ayat 6 sampai 8 yang menyatakan berbagai-bagai peraturan. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk dekat anak-anak atau telur-telur itu, maka datanglah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari soto rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu, apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini dengan tema menyayangi sesama ciptaan.
Ulangan 22 ayat 6 sampai 8. Kekuatan untuk menguasai sesudah pada umumnya telah membuat manusia merasa berkuasa atas makhluk ciptaan lainnya. Kekuatan untuk menguasai juga dapat membuat manusia menjadi serakah. Atas kedua dasar tersebut, tidaklah mengeksploitasi alam yang tanpa perhitungan dan tidak memperhatikan kelangsungan hidup makhluk ciptaannya, telah menyebabkan populasinya menjadi semakin langka. Perburuan satwa, baik di laut, udara, maupun di daratan, telah membuat makhluk ciptaannya hidup dalam ketakutan, berlari menjauh dari kejaran dan tangkapan manusia. Hal itu menjadi faktor utama yang menyebabkan keseimbangan alam menjadi rusak. Kita patut bersyukur oleh karena masih begitu banyak terdapat kearifan lokal masyarakat setempat di berbagai negara termasuk di Indonesia, yang dapat menjadi penghadang utama bagi usaha manusia, kebanyakan dalam eksploitasi alam. Kearifan lokal tersebut mensyaratkan agar masyarakat lokal maupun pendatang untuk memakai serta mempergunakan sumber daya alam yang ada di alam, yaitu tumbuhan, pepohonan, serta satwa, terbatas hanya untuk menjadi pelengkap kehidupan sehari-hari. Allah juga mengajarkan kepada kita semua untuk mau menyayangi sesama makhluk ciptaannya. Jangan bertindak dengan menghabiskan ciptaan lain sampai ke akar-akarnya. Ambil dan pakailah itu sebatas yang kita butuhkan, serta sesuai aturan berlaku. Kelangsungan hidup makhluk ciptaan lainnya kiranya harus menjadi perhatian bagi kita manusia. Dengan demikian, eksploitasi yang berlebihan dapat segera berkurang. Kita harus mengupayakan pola-pola yang lebih ramah lingkungan dan meningkatkan populasi serta keberadaan dari semua makhluk ciptaannya. Misalnya, pola budidaya dan pembibitan untuk semua makhluk ciptaan lainnya. Mari memperhatikan dan memelihara serta menyayangi sesama makhluk ciptaan. Dengan demikian, keberadaan mereka pun dapat dilihat dan dinikmati oleh semua generasi ke generasi di sepanjang masa. Demikianlah pembacaan renungan pada pagi hari ini. Amin. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 336 bait 3 dan 4.
Kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh dapat membaca firman dan renungan singkat pada pagi hari ini. Biarlah firman ini tidak lalu dengan sia-sia dari dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Saat ini juga kami berdoa untuk anggota PKLU CGPIB. Tuhan berkati kami semua para lansia dalam masa usia lanjut kami. Tuhan berikan kami kesehatan sehingga kami boleh dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai opa, oma di tengah-tengah keluarga bersama anak-anak dan cucu-cucu kami ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk program kerja Dewan PKLU GPIB ya Bapa. Tuhan berkati semua program kerja yang sudah dilakukan ya Allah Bapa di surga, baik yang ada di pusat maupun kami yang ada di daerah-daerah. Tuhan berkati para dewan dan pengurus yang ada ya Bapa, sehingga melalui program ini nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin kami dari yang Bapak Presiden bersama keluarga, Wakil Presiden bersama keluarga, semua pembantu Presiden. Tuhan berkati mereka semua sehingga apa yang mereka lakukan biarlah mereka boleh memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ya Bapa. Terlebih khusus dalam penanganan COVID-19 ini. Biarlah kami semua boleh merasakan ada damai sukacita di tengah-tengah bumi pertiwi Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna, biarlah Tuhan boleh sempurnakannya. Hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.